warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan saya kali ini, perkenalkan, nama saya dari Aldi dengan NIM 1520230004 dari Fakultas Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Palembang, ingin menyampaikan tugas UTS AIK. Yang pertama yaitu uraikan tujuan hikmah pernikahan serta uraikan kriteria calon istri sesuai syariat Islam. Jelaskan kewajiban hak suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua terhadap anak, serta dalil yang mendukung pernyataan saya. Ketiga, jelaskan latar belakang disyariatkannya farid. Sebutkan sebab waris mewarisi dan sebab tidak mendapat warisan. Bola simulasi perhitungan farid keluarga saya jika yang wafat adalah ayah dengan meninggalkan harta 100 juta setelah dikurangi zakat, pengurusan jenazah, utang, dan lain-lain. Berapa jumlah yang didapatkan masing-masing ahli waris sesuai kaidah fikih Islam yang sudah ada. 1. Uraikan tujuan hikmah pernikahan serta uraikan kriteria calon istri Anda sesuai syariat Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam menjaga kesucian diri. Pernikahan adalah jalan hal untuk menyalurkan naluri biologis dan menjaga dari perbuatan zina. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membangun keluarga sakinah mawadah warahmah. Tujuan utama menciptakan rumah tangga yang damai, penuh cinta dan kasih sayang. Firman Allah pernah bersabda, "Dan di antara tanda-tandanya kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya." Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Melestarikan keturunan pernikahan menjadi sarana untuk memperoleh keturunan yang sah dan membentuk generasi yang bertakwa. Menjalin kerjasama dalam kebaikan. Suami istri adalah tim yang saling mendukung dalam ibadah, pendidikan anak, dan amal ma'ruf munkar. Hikmah pernikahan dalam Islam menenangkan jiwa. Suami istri saling menjadi tempat berlindung, teman curhat, dan penyejuk hati. Mengurangi ujian syahwat. Menikah membantu menjaga diri dari godaan dan maksiat. Mendapatkan pahala. Hubungan suami istri yang halal menjadi ibadah yang berpahala di sisi Allah. Membangun peradaban Islam. Keluarga yang baik menjadi fondasi umat yang kuat dan berakhlak. Kriteria calon istri menurut syariat Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai wanita, dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang hadis tersebut, kriteria calon istri saya adalah: yang pertama, beragama dan berakhlak baik, taat kepada Allah dan Rasul, menjaga sholat, menutup aurat, dan menjaga kehormatan diri, memiliki keturunan yang baik, berasal dari keluarga yang memiliki nilai keislamannya, akhlak yang baik. Kecantikan dan penampilan menarik. Diperbolehkan memilih yang menarik secara fisik selama tidak mengabaikan agama. Memiliki harta mandiri secara finansial. Yang kedua, jelaskan kewajiban hak suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua terhadap anak, serta dalil yang mendukung pernyataan. Kewajiban suami terhadap istri: yang pertama, memberi nafkah zahir dan batin. Nafkah lahir, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup. Nafkah batin, perhatian,
kasih sayang, dan hubungan suami istri. Dalilnya kaum laki-laki ada pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian diri harta mereka. Kedua, memperlakukan istri dengan baik, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 19. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Kewajiban istri terhadap suami. Taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah, lagi melihara diri ketika suami tidak ada. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Menjaga kehormatan diri dari harta suami. Jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan suci Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Hadis riwayat Ahmad. Kewajiban anak terhadap orang tua. Berbakti dan taat selama tidak dalam maksiat. Dan kami perintahkan kamu manusia agar berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Dan rendahlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Ketiga, tidak boleh membentak atau berkata kasar, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama, memberikan nama baik, pendidikan, dan akhlak Islami. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, menafkahkan dengan menjaga amanah anak. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ketiga, jelaskan latar belakang yang disyariatkannya Farid. Sebutkan sebab waris mewaris dan sebab tidak dapat warisan. Latar belakang disyariatkannya Farid, ilmu waris, menegakkan keadilan dan menghindari konflik. Sebelum Islam, warisan diberikan secara semena-mena hanya kepada laki-laki dewasa atau yang kuat. Perempuan dan anak-anak sering tidak diberi hak. Islam datang dan menetapkan aturan pasti agar tidak ada ahli waris yang dizalimi. Menjaga hak-hak keluarga. Islam mengatur pembagian harta agar semua ahli waris, termasuk wanita dan anak-anak, mendapatkan bagian yang sesuai dengan ketetapan Allah. Menjadi bagian dari hukum ibadah. Ilmu farid adalah bagian dari syariat. Setengah dari ilmu karena berkaitan dengan hak-hak manusia setelah wafatnya seorang. Dalilnya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Rasulullah SAW pernah bersabda, belajarlah ilmu farid dan ajarkan kepada manusia, karena ia adalah separuh dari ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebab-sebab mewarisi. 1. Hubungan nasab, keturunan seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara, paman. Dalilnya Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Kedua, pernikahan yang sah, suami mewarisi dari istri dan sebaliknya. Dalilnya Quran Surah An-Nisa ayat 12. Dan bagi kalian suami, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. 3. Al-wala. Sebab tidak mendapat warisan. 1. Perbedaan agama. Orang non-muslim tidak memiliki mewarisi dari muslim dan sebaliknya. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak saling mewarisi antara muslim dan kafir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Pembunuhan. Orang yang membunuh pewarisnya dengan sengaja tidak dapat menerima warisan. Hadis orang-orang yang membunuh tidak mewarisi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Daud.
pertanyaan keempat yaitu, buatlah simulasi perhitungan waris keluarga Anda jika yang wafat adalah ayah dengan meninggalkan harta 100 juta setelah dikurangi zakat, pengurusan jenazah, utang, dan lain-lain. Berapa jumlah yang didapatkan masing-masing ahli waris sesuai kaidah fikih Islam yang sudah ada. Yang pertama, perhitungan adalah jumlah harta yang ditinggalkan ayah setelah meninggal adalah 100 juta rupiah. Dipotong biaya pengurusan jenazah sebesar 5 juta rupiah. Pembayaran hutang almarhum yang bila ada sebesar 10 juta rupiah. Zakat atau wasiat sebesar 5 juta rupiah. Sisa uang adalah 80 juta rupiah. Keterangan total harta yang ditinggalkan 100 juta, biaya jenazah 5 juta, hutang 10 juta, zakat 5 juta, sisa untuk warisan 80 juta. Pembagian ahli waris yang mendapatkan ahli waris adalah istri, anak laki-laki, dan perempuan. Istri atau istri dari suaminya yang meninggal yaitu mendapatkan 1/8 atau 1/8 dikali sisa uang yang dikeluarkan zakat, pengurusan jenazah, dan utang sebesar 80 juta rupiah. 1/8 dikali 80 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Sisa untuk anak-anak. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian lebih besar daripada anak perempuan, yaitu 2/3 dikali 70 juta sama dengan 46.667.000. Anak perempuan mendapatkan 1 bagian lebih kecil daripada anak laki-laki, yaitu 1/3 dikali 70 juta sama dengan 23.333.333 rupiah. Total istri 10 juta rupiah. Anak laki-laki mendapat bagian 46.666.667 rupiah. Anak perempuan mendapatkan 23.333.333 rupiah. Itulah penjelasan tentang pembagian harta waris yang ditinggalkan ayah sebesar 100 juta rupiah. Sekian video ini dapat